Undang-Undang Dasar 2002 pada akhirnya yang merujuk pada pasal 6A ayat 2, dia memberlakukan authoritarian legalism. Itu kita lihat. Jadi kalau sudah politik berantakan, demokrasi berantakan, sosiologi berantakan, ketemu berantakan di ekonomi, maka berantakan negeri kejadian. Apalagi saya tambahin dari sini. Apalagi Anda menerapkan kebijakan perekonomian yang statusnya apa yang kita sebut sebagai financialization. Bangga dengan obligasi berbunga tinggi yang berakibat pada Anda semua yang miskin-miskin itu membayar orang kaya. Jurnalis Merdeka Indonesia, News Live, News Update terpercaya. Klik subscribe. Undang-Undang Dasar 2002 pada akhirnya yang merujuk pada pasal 6A ayat 2, dia memberlakukan authoritarian legalism. Itu kita lihat. Jadi kalau sudah politik berantakan, demokrasi berantakan, sosiologi berantakan, ketemu berantakan di ekonomi, maka berantakan negeri kejadian. Apalagi saya tambahin dari sini. Apalagi Anda menerapkan kebijakan perekonomian yang statusnya apa yang kita sebut sebagai financialization. Bangga dengan obligasi berbunga tinggi yang berakibat pada Anda semua yang miskin-miskin itu membayar orang kaya. Itu financialization. Itu akibat pasal 33 ayat 4. Itu akibat pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. Nah, lebih lanjut kita ubah. Tadi kita ubah misalnya pada pasal 33 ayat 3, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kita sudah ubah menjadi bumi, air dan dirgantara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kita tambahkan kata-kata dirgantara. Pertanyaan, kenapa tidak menggunakan antariksa? Nah, di sini muncul perdebatan. Jadi, sebagai jawaban atas pertanyaan Anda, kami melakukan pembahasan atas perubahan atas penambahan Undang-Undang Dasar 45 secara multidisiplin. Kami menggunakan pendekatan politik, kami menggunakan pendekatan hukum, kami melakukan pendekatan yang namanya sosiologi, kami melakukan pendekatan ekonomi, kami melakukan pendekatan ilmu hukum internasional dan hubungan internasional. Sehingga kita mengenal dalam spektrum yang lebih luas. Begitu pembahasan satu ayat saja bisa makan berjam-jam. Contoh sederhana, Anda ambil otonomi dalam konsepsi apa? Kemandirian. Apalagi kemudian otonominya dikaitkan dengan posisi perkembangan digital. Bagaimana batasan-batasan otonomi dengan perkembangan digital itu? Nah, itu yang mesti kita antisipasi. Dan itu kita rumuskan secara baik, secara mendalam. Bagaimana jawaban atas posisi Undang-Undang 45 sesungguhnya telah memberi petunjuk dan perkembangan zaman harus kita adopsi dan kita adaptasi. Baik, masih ada lagi? Bapak Ibu sekalian? Cukup ya? Terima kasih banyak atas kesempatan hari ini. Usahakan secara sempurna. Saya ingin mengatakan pada Anda perdebatan saya dengan teman-teman di luar sana membuktikan kita terperangkap dalam materialisme radikal. Dan kita harus berhenti dari keterperangkapan materialisme radikal. Nah, itu yang kita kendaki di balik Undang-Undang 45 yang dengan kajian, uji, lalu kemudian dicoba. Terima kasih. Ketiga, membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang terdiri dari anggota DPR ditambah dengan urusan-urusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. Ini amanat dari Wakil Presiden. 4, membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Kemudian selanjutnya kalimat tentang kembali ke UUD 1945. Ini tidak serta-merta terjadi langsung kembali begitu saja. Ini sebenarnya yang kita inginkan adalah kita kembali ke UUD 45 yang pelaksanaannya yaitu melakukan kaji ulang perubahan Undang-Undang Dasar 45 yang telah diamandemenkan. Jadi yang diamandemen itu adalah Undang-Undang Dasar 2002. Kita kembalikan ke semula, kemudian dinyatakan dengan adendum. Diberikan adendum di belakangnya, seperti Undang-Undang Dasar Amerika. Mengapa harus kembali ke UUD 45? Yang pertama, ini kalau ibarat baju UUD 45 asli itu bajunya kita. UUD 45 hasil amandemen 2002 ukurannya terlalu gede, terlalu besar, dan cocok liberal. Kemudian yang kedua,
setelah 23 tahun Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen berjalan, kehidupan rakyat bukannya menjadi lebih baik, tapi tambah jelek. Yang ketiga, tata kelola sistem pemerintahan negara menyimpang dari Pancasila dan pembukaan UUD Turunan 45. Tadi telah dijelaskan oleh Pak Tri Suresno. Cenderung kepada demokrasi liberal. Keempat, Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen cacat hukum. Cacat hukum yang ditandai oleh 4 hal. Yang pertama, Dekret Presiden 5 Juli 59 masih berlaku karena belum dicabut. Yang kedua, perubahan UUD 45 tidak melalui referendum. Yang seharusnya sebelum amandemen itu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 85 yang menyatakan bahwa untuk merubah UUD 45 harus melalui referendum. Namun demikian sebelum amandemen ada instruksi dari NDI sana, dari Amerika, coba dicabut dulu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 85 sehingga kita tidak memerlukan referendum pemilihan oleh rakyat Indonesia secara langsung. Jadi dengan tidak ada yang Undang-Undang Nomor 5 ini, maka dicabut oleh DPR. Tidak terlalu sulit, kalau mencabut DPR saja tidak masalah, gampang. Dan nyatanya terus dicabut. Setelah itu barulah dia lakukan amandemen. Yang ketiga, bab 4 Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen kosong. Hanya ditulis saja bab 4, tidak ada isinya, kosong. Jadi kalau dalam suatu tata kelola negara kan salah ini, suatu file yang kosong. Kemudian keempat, amandemen melanggar TAP MPR nomor 1 tahun 2014 yang menetapkan bahwa 1. Tidak mengubah pembukaan UUD 45. Ini benar, tidak berubah. Yang kedua, tidak menghilangkan penjelasan 45 UUD 45, tapi nyatanya dihilangkan. Ini tidak pelanggaran, melanggar TAP MPR. Yang ketiga, perubahan dilakukan secara adendum, tapi nyatanya dilakukan secara amandemen, mengganti, sehingga berubah total dan menghilangkan teks aslinya 197,3% berubah. Yang keempat, sistem pemerintahan diubah dari presidensil menjadi tidak jelas apakah presidensil atau parlementer. Yang kelima, membentuk komisi konstitusi untuk mengkaji secara komprehensif perubahan UUD 45. Nyatanya tidak ada kaji ulang, tapi yang ada adalah sosialisasi UUD 45 hasil amandemen. Dari kelima-limanya dilanggar, yang satu yang tidak. Yang kelima, amandemen UUD 45 didalangi dan disetir oleh lembaga swadaya masyarakat asing, National Democratic Institute for International Affairs, dibantu oleh ASM Indonesia, antara lain CETRO. Hasilnya, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi liberalistik dan individualistik. Nilai-nilai Pancasila menjadi luntur, bahkan hilang di dalam badan tubuhnya. Kemudian dalam pelaksanaan amandemen ini, orang-orang asing itu langsung duduk di gedung MPR mengendalikan di sana. Kelemahan dan kejanggalan di atas adalah sedikit contoh dari kelemahan dan kejanggalan yang ditemukan di dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 45 hasil amandemen, baik dalam produknya maupun proses amandemen itu sendiri. Alasan-alasan yang lebih banyak tentu saja masih dapat diajukan. Kemarin hasil dari kami dari Koko, ada buku kaji ulang perubahan 45. Ini sudah diperluas lagi oleh Jenderal Bambang Darmono dengan mengumpulkan para akademika dari universitas, 60 universitas di Indonesia dikumpulkan, mulai di Samratulangi, di
di Surabaya, di Makassar juga semuanya bikin. Di sana ada forum grup diskusi. Hasilnya sudah selesai, kemudian sudah diserahkan ke MPR mungkin, tapi sampai sekarang juga masih stagnan saja, tidak kemana-mana. Saya pun sudah pernah paparan tentang ini, buku kaji ulang ini, hasil dari Koko, sama hasilnya juga di PTS-kan saja. Nanti Pak akan dibahas oleh anggota yang baru nanti, alasan selalu itu. Kenyataannya bahwa wacana tentang kembali ke UUD 45 ini telah muncul di masyarakat, tentunya tidak dapat diabaikan begitu saja. Buku Mengapa Kita Harus Kembali ke UUD 45 secara jelas merangkum fakta-fakta dan pandangan masyarakat tentang wacana itu. Menanggapi wacana-wacana yang muncul di masyarakat tersebut, diperlukan kajian akademis tentang kemungkinan untuk kembali kepada UUD 1945 melalui kaji ulang yang disertai dengan ADDU. Tentunya sebelum mencari upaya mengembalikan wewenang MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara yang hilang sejak diamandemennya UUD 45. Dengan cara ini, upaya mengembalikan UUD 45 yang asli disertai dengan ADDU tetap dilakukan dalam koridor konstitusional. Semua demi satu tujuan, yakni membuat kondisi Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia yang merdeka, berdaulat dan adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Mengapa harus kaji ulang perubahan UUD 1945? Yang pertama, proses amandemen berlangsung tanpa konsep yang jelas, tergesa-gesa, tidak komprehensif dan mengubah hampir seluruh aturan di dalam ketentuannya, yaitu 197,3%. Kedua, Undang-Undang Dasar 45 berubah menjadi produk hukum yang banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai liberal. Dampaknya sistem pemerintahan negara pun juga berubah, karena undang-undang yang kita bentuk itu berdasarkan dari Undang-Undang 2002. Dari gambaran dialog kita hari ini, dari gambaran simposium hari ini, seperti paper 3 halaman yang Bapak terima. Seperti makalah terutama yang di halaman 3, bagaimana Presidium Konstitusi mendesak agar MPR segera menggelar sidang MPR RI dengan agenda tunggal, mengembalikan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa. Kedua, mengembalikan Pancasila sebagai filosofi bangsa. Ketiga, melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45. Keempat, melakukan pengisian utusan daerah dan utusan golongan. Kelima, menyempurnakan naskah asli Undang-Undang Dasar 45 guna menyerap tuntutan reformasi. Ini ditandatangani oleh Wakil Presiden ke-6, Panglima ABRI ke-9, Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno, tanggal 5 Februari 2025. Hari kita berdiskusi, sudah jelas kemana larinya, tapi paling tidak kita ingin tadi seperti Pak Agus tadi Sasongko, bagaimana kajian akademik kita selama, kita punya waktu berapa lama Pak? Sepakat berapa lama? Sampai pukul 1. Sepakat sampai pukul 1 Pak? Baik. Nanti tidak dibilang ini forum diktator, ini forum berbagi, maka kita buka sebagai forum berbagi pemikiran. Dan karena ini forum akademik, mohon kiranya tidak menggunakan kata-kata hujatan. Jangan menggunakan kata-kata hujatan, jangan menggunakan kata-kata yang menyampaikan ujaran kebencian. Gunakan bahasa kebebasan akademik sebagai akademis. Saya ulang, gunakan bahasa-bahasa akademik sebagai akademisi yang tidak perlu menghujat, yang tidak perlu mengujarkan kebencian, tapi sekaligus menggambarkan solusi atas kemelut bangsa ini. Seperti saya sampaikan tadi, adalah mustahil membebaskan rumah sakit ke tangan asing. Adalah mustahil memberikan kebebasan pendidikan ke tangan asing. Tapi Anda berteriak, tegakkan Pancasila,
dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Mustahil. Mimpi di siang bolong. Sungguh mimpi di siang bolong. Tinggal buka handphone Anda, siapa yang menyatakan itu dan kenapa dia tetap berpegang pada anggaran dasar pasal 11. Baik, saya mulai. Sesi pertama 3 orang, saya persilakan. Mohon panitia mikrofonnya. Ini mikrofon di depan. Demokrasi yang dibangun sekarang itu dia tidak mempunyai basis sosial, ekonomi maupun konstitusi yang utuh, berlaku. Kita sudah mulai. Bahkan saya kritik berapa budget yang disalurkan melalui riset, ya, memberikan dana hibah kecil sekali, bahkan hampir tidak ada. Demokrasi Pancasila atau konstitusi kita yang kita sepakati itu, dia tidak bisa, dia hanya berada pada negara, dia harus diimplementasikan, dia harus diuji, harus dikembangkan. Saya melakukan riset seperti musyawarah, juga saya baru kemarin pulang dari Jawa. Musyawarah mufakat itu ternyata adalah rumput perempuan. Ya, dia sudah eksis, tetapi dia tidak ketemu dengan demokrasi liberal. 4. Itu mendalam sekali, luar biasa. Dan kalau orang-orang Indonesia, kalangan intelektual Indonesia, akademi Indonesia masih menerima pola pikir begitu, mari kita ucapkan selamat. Semoga dia bagian dari kanker stadium 4 di generasi. Semoga dia bagian dari ketimpangan rasial yang kanker stadium 4. Silakan ikuti. Dan bisa kita saksikan betapa sesungguhnya kondisi sosial di Indonesia seperti yang Pak Tri sebutkan tadi. Rusaknya modal sosial, rusaknya modal politik, rusaknya modal ekonomi, dan rusaknya modal kultural. Sekarang yang kedua, Pak Hendrajat, silakan. Mohon panitia bantu mic-nya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tangerang, Kabupaten Tangerang, pesisir Tangerang Utara Selatan, kedaulatan rakyat sudah tidak ada. Malah justru rakyat yang dizolimi, rakyat yang menjadi tersangka, padahal hak-hak rakyat yang dimiliki oleh warga Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan sekitarnya justru menjadi yang terzolimi, menjadi yang tersangka. Sehubungan hal tersebut, kita sepakat negara ini harus kembali kepada aturan dan ketentuan. Bukan hanya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, tapi juga harus kembali kepada fakta atau piagam Jakarta. Tadi ini piagam Jakarta belum disebut. Saya minta piagam Jakarta yang ditetapkan pada tanggal 22 Juni 1946 ini harus menjadi tolak ukur bagi negara kita saat ini. Oleh karena itu, kita berharap seluruh warga negara Indonesia kita berkomitmen, kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Jakarta dengan segala konsekuensi yang akan berlaku dan konsekuensi hukum dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat di seluruh Republik Indonesia, khususnya di Provinsi Banten yang kami cintai. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perdebatan untuk saya akan menyampaikan bahwa perdebatannya sangat seru, walaupun di beberapa kalangan juga kemudian menimbulkan reaksi yang cukup panjang, tajam dan mendalam. Siapa yang mau membahas di depan? Ya, dari Pitung. Sebentar ya. Ya, dari Pitung daftar ya. Sebentar. Dari Pitung daftar nanti sebentar ya, silakan. Ya, sebentar. Duduk baik-baik dari Pitung. Silakan, Bang. Baik, Pak, kita mulai lanjut. Jadi gini, saya sederhana ya. Cara saya berpikir gini. Kan argumen-argumen yang saya sampaikan tadi hanya untuk menunjukkan bahwa Undang Dasar 2002 itu memang bobrok. Jadi kajian itu sudah selesai.
Karena kajiannya selesai, maka kembali ke Undang Dasar 45. Nah, jadi Undang Dasar 45 ini tidak terlalu banyak. Kan sudah kembali kan? Nah, setelah kembali baru ini toh yang perlu diadaptasi. Misalnya jabatan presiden yang jadi masalah. Diadendum. Diberikan keterangan cuma sedikit. MK. Tidak usah lagi MK. Fungsinya MK dibawa ke MA. Karena itu namanya peradilan politik. MK itu peradilan politik. Saya yang seharusnya dulu di situ, Pak. Karena masalah politik mau diselesaikan dengan jubah hakim. Waduh, penipuan itu. Udah bawa ke Mahkamah Agung. Kalau masalah itu, DPD, saya adendum. DPD tidak ada, tapi mengakomodasi bahwa anggota partai politik yang masuk dalam pemilu bukan hanya anggota DPR yang untuk mengisi anggota DPR di MPR itu bukan hanya anggota partai, tapi juga masyarakat biasa independen, agar anggota DPD sekarang bisa mencalonkan kembali. Karena kotaknya adalah perwakilan politik, Pak. Ya. Jadi tidak terlalu banyak kalau saya di adendum. Nah, yang saya lakukan 2 tahun selama ini adalah keluar bertempur ke kampus untuk berhadapan dengan profesor, doktor yang tidak memahami tadi otak saya tadi kan. Di situ dia bilang ini Undang Dasar kilat. Siapa bilang kilat? Ada nama, tahu nggak yang namanya deliberasi politik? Prosesnya panjang, 1908 sampai terakhir PPKI, BPPKI. Itulah hasilnya Undang Dasar 45. Loh, tiba-tiba kamu mengatakan Undang Dasar kilat. Pernyataan Soekarno Undang Dasar kilat karena dia lihat yang lain para elit berkelahi, ya enggak? Tapi buktinya sudah bikin tidak jadi-jadi kan? Lah yang ini kita tidur di rumah. Saya kan ikut gerakan 98 kan? Main. Kita turun ke jalan capek sambil euforia, tiba-tiba muncul sembah. Aduh, minta ampun. Ada memang sekelompok orang yang menunggangi ini gerakan ini. Itulah saya bilang tadi, makanya teori saya gara-gara Undang Dasar 2002 ini melahirkan teori besar bahwa di Indonesia hanya ada 3 elit yang berkuasa. Yang pertama adalah baru politik, oligarki politik. Yang kedua bandar politik, ya, yaitu oligarki ekonomi. Dan yang terakhir oligarki sosial, bandit politik. Bandit politik ini bukan hanya preman, yang parah sekarang intelektual yang sudah banyak melacurkan dirinya, memberikan argumen hukum, politik, ekonomi untuk mempertahankan ini dalam rangka mendapatkan jabatan, kekuasaan. Kalau itu yang saya pakai, saya tidak miskin sekarang. Mereka 93 saya sudah masuk istana jabatan Pak Harto. Sebagai seorang mahasiswa di kampus Sri Dharma, saya jabat tangan Pak Harto. Di luar saya demonstrasi. Tidak ditangkap-tangkap saya. Karena saya lakukan demi negara saya. Kenapa saya tidak dikasih penghargaan sekarang? Lencana apa? Karena saya adalah guru, dosen, pahlawan tanpa tanda jasa. Tak perlu saya tanda jasa. Kami adalah pewaris yang serius. Di dunia ini hanya ada 2 pewaris. Yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah guru. Guru selalu mewariskan ilmunya kepada muridnya. Orang tua selalu mewariskan segala-galanya kepada anaknya. Karena itu tidak ada itu. Yang saya lakukan itu. Tidak pernah saya pikir itu. Yang pertama mengadili saya, anak saya. Itu di belakang tuh. Anak saya mengadili saya. Pak, kenapa Bapak jadikan saya orang miskin? Kira-kira gitu, Pak. Jadi kita harus jadi sederhana ya. Tidak usah dibikin rumit.
kaji ulang ke sana, kembali pilih pasal yang mana? Yang mau diberi penjelasan. Baik. Saya kira itu ya. Oke. Tapi yang kita lakukan selama ini adalah bertempur, memberikan argumen. Panjang sekali itu. Saya lakukan adalah utusan daerah itu bukan utusan daerah versi sekarang. Salah itu terjemahannya itu. Yang benar adalah daerah itu daerah istimewa, para raja-raja, para raja sultan. Kenapa Anda menghina sultan? Raja Belanda ada rajanya, Inggris ada rajanya, Perancis ada rajanya, Jepang ada rajanya. Oh, kenapa tiba-tiba Anda buang? Anda jahat. Padahal kalau negara ini dibubar, pasti raja yang ambil kembali, pasti sultan kembali. Sistem politik yang desain para pendiri negara kita tercanggih di dunia. Ini saya pertaruhkan ilmu saya ya. Saya pertaruhkan ilmu saya dan kampus saya, Universitas Indonesia. Saya tidak pernah menemukan sistem politik yang sangat canggih itu, bahwa di atasnya ada institusi penjelmaan rakyat. Penjelmaan rakyat. Sekalian saya bicara ya, karena supaya saya tidak bicara lagi di belakang. Institusi penjelmaan rakyat, di bawahnya Dewan Pertimbangan, baru ada trias politika, baru ada infrastruktur. Ini digunting Pak, MPR-nya dihabisi, DPR-nya dihabisi. Coba bayangkan itu. Padahal pendiri negara kita sudah tahu kenapa perlu ada MPR, institusi penjelmaan rakyat, dan di dalamnya adalah institusi perwakilan politik. Karena ini masalah besar. Sistem presidensil ada kelemahannya, sistem parlementer ada kelemahannya. Karena itu yang menyelesaikan ini adalah institusi penjelmaan rakyat, namanya MPR. Celakanya banyak dosen yang tidak tahu kalau MPR itu adalah institusi penjelmaan rakyat. Kalau mau berkomunikasi dengan Rasulullah Nabi Muhammad, dia pakai wajah aslinya atau tidak? Dia bilang dia menjelma Pak. Begitu juga MPR. Rakyat itu kalau memilih presiden menjelma ke dalam dirinya, memikirkan rencana negara ini menjelma dalam dirinya. Jadi rakyat itu menjelma. Jadi ini mana tertinggi. Ini tolong bedakan institusi perwakilan politik dengan institusi penjelmaan politik. Terima kasih. Dia nggak lulus. Dia nggak lulus. Apakah skripsinya, apakah tesisnya, apakah disertasinya? Tidak lulus. Iya, ijazah palsu. Nah, dari situasi itu Bapak sekalian, kami juga sudah melompat ke pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 yang kita tetapkan dia tidak berubah, tapi kemudian kami sempurnakan. Misalnya salah satu contohnya untuk Pak Agus tadi sampaikan ke teman-teman. Kami sudah melihat betapa pentingnya memasukkan unsur dirgantara, bukan sekedar bumi, air dan kekayaan alamnya, tapi bumi, air dan dirgantara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sudah kami masukkan. Bahkan kami sudah mempertimbangkan Pak, bagaimana memuat tentang sumber daya buatan, bukan cuma sekedar sumber daya manusia, sumber daya alam. Kami sudah memasukkan bagaimana rumusan tentang pentingnya memanage sumber daya buatan. Jadi kami sudah sampai pada posisi perdaulatan pemikiran yang sifatnya, biar teman-teman tahu, sifat kajiannya multidisiplin. Kami tidak hanya mendekati politik, tapi tidak hanya mendekati secara hukum, tapi kami juga mendekati secara sosiologi, histori, bahkan secara internasional. Jadi Bapak perlu tahu, saya bisa saja menyajikan kesempatan perubahan itu, tapi saya ingin menyampaikan ini forum seluas-luasnya pemikiran yang muncul dari forum ini sekalian, sehingga nanti dalam tadi, karena kita sepakat melakukan kajian akademik, nanti bisa kita eksplorasi yang bisa-bisa dan kita bisa rumuskan sebaik-baiknya. Ada mau tambahan dari Pak Agus tadi? Cukup Pak Kabar? Cukup? Pak Latif ada mau tambahan? Atau kita serahkan ke floor supaya kita dapat masukan juga? Baik, kita buka yang kedua. Pak, mohon. Wah, ini banyak sekali nih. Banyak sekali nih. Kajian akademik dulu dan diakhiri dengan adendum. Yang kedua, untuk saat ini telah banyak kajian-kajian yang telah dibikin oleh kami dan rekan-rekan yang lain. Dan sekarang mungkin akan numpuk di MPR. Jangan numpuk saja, tidak dibahas.
Karena Pak Astari ini yang bahas. Ya. Dukung di sana. Waktu itu, waktu saya paparan juga, baik nanti akan dibahas oleh anggota MPR yang akan datang. Mulai dari 2014 itu, 2004 juga begitu. Nggak ada apa-apa. Ya. Kemudian perlu diketahui bahwa yang berhak mengubah Undang-Undang Dasar adalah MPR. Namun demikian sekarang kita tahu bahwa kedudukan MPR sejajar dengan DPR dan Presiden. Ada pertanyaan ini, bagaimana Pak anggota MPR? Anggotanya bagaimana? MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Artinya apa ini? MPR itu di atas, kemudian di bawahnya DPR dan DPD. Kok disejajarkan bagaimana? Ini udah menyalahi. Artinya MPR memang harus menjadi lembaga tinggi negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, Ada beberapa pilihan, entah itu melalui referendum atau perubahan amandemen dan sebagainya. Itu tergantung dari Pak Mulyadi, kekuatan kekuasaan politik yang terjadi. Nah, karena itu yang kedua, Pak Moderator, saya ingin dalam rangka melihat konstitusi sebagai suatu sistem hukum yang konsisten, terutama berangkat dari pasal 1 ayat 1 dan 25, itu kalau saya tidak salah sudah ada kajian yang ada dalam revitalisasi yang dirumuskan oleh sekretariat MPR. Itu sangat menarik dalam kaitan dengan pasal 18 Undang-Undang 45 pasca amandemen. Kalau ini kita terjalan terus, maka akan terjadi konflik kepentingan dalam menciptakan demokrasi yang berdasarkan Pancasila, yang lebih mengedepankan permusyawaratan, permufakatan yang secara konstitusional itu juga bagian demokrasi. Ketimbang dalam kenyataan praktek sekarang mengedepankan demokrasi liberal yang sesungguhnya menciptakan suatu perselingkuhan antara penguasa partai politik dengan pemilik modal, sehingga biaya pemilihan kepala daerah termasuk pemilihan presiden itu sangat ditentukan oleh kemampuan siapa pemilik modal, sehingga situasi kesejahteraan rakyat dan pemilihan yang luber tidak akan pernah terwujud. Oleh karena itu saya berharap itu harus kembali yang menjadi kompetensi dalam hal mewujudkan demokrasi Pancasila sesuai ketentuan pasal 4 dalam hubungannya dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan beberapa pasal yang telah dirubah. Itulah yang harus kita kembalikan kepada fungsi utama para pendiri negara kita dalam merumuskan beberapa ketentuan pasal singkat, fleksibel, sehingga pengejawantahannya harus dirumuskan melalui pembentukan undang-undang. Hampir semua pasal dalam Undang-Undang 45 selalu dikatakan dalam ayat terakhir dibentuk berdasarkan undang-undang. Ini teknis, jangan masuk kepada substansi konstitusi. Oleh karena itu ini peranlah, sehingga perlu penguatan MPR juga sekaligus sebagai badan legislasi, bukan hanya dalam konteks wewenang membentuk undang-undang dasar, tetapi hampir semua termasuk DPD dipangkas kewenangan dalam kedudukan fungsi sebagai legislasi. Saya kira itu Pak Moderator. Terima kasih banyak. baik, silakan Pak Kaban. Terima kasih. Jadi saya ingin mengingatkan kita semua bahwa formulasi Undang-Undang Dasar 1945 yang asli itu saya mengatakan itu sudah sebenarnya kalau dikatakan sempurna tidak, tapi untuk menjadi sebuah identitas bangsa yang mandiri Undang-Undang Dasar 45 itu sudah selesai. Jadi persoalan ideologi-ideologi yang di dunia ini mendominasi, Undang-Undang Dasar 45 sudah memberikan jawabannya itu semua. Ya, jadi kalimat bumi air dengan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mana ada konstitusi negara di dunia ini seperti itu bahasanya. Nah itu semua terinspirasi oleh
para ulama-ulama, para founding fathers itu mereka sangat memahami perkembangan zaman pada saat itu. Contoh lain lagi, tadi saya menyebutkan ada catatan sejarah runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani itu dengan paksaan karena kalah Perang Dunia Pertama. Satu, negara itu jangan kait-kaitkan dengan agama. Klik like, subscribe, komen, dan share.